Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semuanya, semoga dalam perjalanan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya dalam video ini akan memperkenalkan orang-orang yang telah berjasa untuk agama, untuk sosial lingkungan, dan juga untuk negara. Saya dalam video ini akan mendatangi yaitu situs Curug Wangi, yang mana di sini terdapat gua yang tidak banyak orang yang tahu tentang adanya gua di Curug Wangi ini. Kalau begitu kita langsung ke lokasi. Nah, di sini dulur semuanya, ini adalah curug atau air terjun yang namanya Curug Wangi. Tapi selokan ini atau saluran air ini cuma menampung air sewaktu hujan aja. Kalau musim kemarau seperti ini cuma ada air sedikit dari pepohonan kiara atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sekitar selokan ini. Di sini terdapat gua yang itu nanti kita turun ke sana. Di sini cukup dalam juga. Ini sekitar 10 meter. Jadi dari permukaan ini untuk turun ke curug, ke air terjun bawah ini ada sekitar 10 meter. Dan nanti kita untuk memperkenalkan gua yang berada di Curug Wangi ini, kita turun ke bawah. Oke, kita ke tempat. Tilu. Sedulur semuanya, untuk menuju lokasi yaitu di bawah permukaan Curug Wangi ini, lumayan ini jalannya lumayan terjal juga dan banyak pepohonan yang harus kita singkirkan. Bikalimatillahi tamati kuliha min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurma ismihi sa'in fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Assalamualaikum. Sedulur semuanya, kita telah sampai di lokasi yaitu yang namanya Curug Wangi. Tidak banyak yang tahu bahwa di sini terdapat gua. Konon katanya karena solokan ini atau curug ini cuma menampung air hujan, jadi ketika musim kemarau untuk mengalirnya air ke sini
tidak ada, cuma ada tetesan sedikit, yaitu air dari resapan-resapan pepohonan. Konon menurut cerita, karena di sini tidak adanya mata air untuk mengalir ke bawah, ini ke bawahnya selokan menyambung ke pesawahan. Jadi ke sana kurang lebih dari 400 meter lokasi pesawahan. Konon katanya di sini ada peninggalan, yaitu Gua Curug Wangi, yang mana kalau kita masuk ke dalam harus memerlukan kehati-hatian, karena lubangnya cuma seukuran ya pas badan aja. Menurut cerita dari buyut saya di sini, dulu di sini terdapat yang mengisi gua ini, yaitu namanya itu uling. Uling itu adalah belut yang besar, tinggalnya di lubang ini atau di gua ini. Karena dia tidak masuk ke dalam, lama kelamaan entah berapa tahun keluarlah tanduk dari kepalanya belut tersebut. Belut itu belut raksasa, kalau di Sunda itu namanya uling. Dan menurut buyut saya di sini, dia itu karena tidak masuk ke dalam, karena tumbuh tanduk di kepalanya, maka dia ketika datang musim penghujan, dia kena petir, yang akhirnya dia mati, sehingga alur air ini atau selokan ini seperti yang ketumpahan minyak sayur. Lubang untuk masuk ke dalam ini sekitaran harus naik ke sini. Tahun 97 saya pernah dulu masuk ke sini untuk mengetahui lubang ini ke dalamnya seperti apa. Ternyata di dalam itu setelah saya merayap-rayap ke dalam, masuk dengan membawa alat bantu yaitu besi linggis untuk agak memperbesar lorong yang mau saya masukin ke dalam, kira-kira sekitar 3 meter masuk dengan merayap. Akhirnya ke dalam itu gua yang cukup besar. Jadi diperkirakan dari sini sampai sana itu sekitar kurang lebih 12 meter. Jadi di dalam itu luas. Luasnya itu sekitar 12 meter. Setelah saya masuk ke dalam, di antara kedalaman panjangnya ke belakang kurang lebih itu ada 5 meter. Terus dinding gua terdapat lubang sebelah kiri yang sebesar lingkaran ring ban becak. Sebelah kiri ini dihuni oleh kelelawar merah yang jumlahnya cukup banyak. Terus yang lubang tengah, lubangnya hampir sama dengan lingkaran tadi, tetapi tidak terdapat atau tidak nampak karena posisi gelap banget. Lubang yang sebelah kanan yang mengarah ke sini, lingkarannya sama juga, itu juga tidak terdapat makhluk karena gelap banget. Menurut cerita di sini, karena di sini tidak ada debit air untuk pesawahan, maka ada sesepuh yang namanya itu mendapat julukan Kicula-Gaang. Kicula-Gaang itu kalau bahasa Sundanya itu makhluk gaang, karena dia mendapat gelar
dengan sebutan kiculagaang, dia itu bisa seperti makhluk atau hewan gaang, bisa membuat lorong atau membuat semacam terowongan. Dia dari sini membuat terowongan yang konon katanya sampai ke Curug Cibonte yang sekarang dibikin situ letik. Jadi kurang lebih jaraknya dari sini ke Curug Cibonte itu 1 kilo. Itu entah yang lubang sebelah kanan atau dari sebelah saya ini sebelah kiri, entah yang ini yang tengah-tengah yang menghubungkan dari Curug Wangi ke Curug Cibonte. Tapi kalau yang sebelah kiri bisa, ini katanya sesepuh ini yang mendapat julukan Kiculagang ini, dia itu membuat terowongan yang mana dia itu akan menuju Solokan atau Walungan Cibonte, yang konon katanya ini semasa zaman Belanda. Jadi dulunya di daerah Cibonte itu terdapat situ yang mana meskipun kemarau, debit airnya yang cukup banyak, sehingga beliau ini atau Kiculagang ini, sesepuh di sini, dia membuat terowongan untuk membuat lorong air atau jalur air lewat tanah. Tetapi konon menurut cerita dari buyut saya atau sesepuh yang tahu tentang sejarah itu, dia tidak berhasil untuk menembus ke Walungan atau Selokan Cibonte. Dia muncul di kampung sebelah, yaitu Kampung Pasir Nagara. Saya sangat kagum dengan beliau, yaitu Kiculagang, dengan jasa-jasanya. Dia juga banyak membuat lorong-lorong. Di antaranya nanti untuk video selanjutnya saya akan memperkenalkan. Selain di sini dia membuat lorong, ada beberapa tempat yang mana dia yang telah berhasil itu di lorong Cijambu. Dia itu membuat lorong juga yang dia tembus ke Selokan Cibonte atau Walungan Cibonte. Mungkin untuk memperkenalkan situs ini, semoga bermanfaat, dan saya mengaturkan meskipun beliau tidak ada, sudah lama tidak ada, meninggal dunia, yaitu sesepuh di sini Kiculagang, tapi semoga beliau diterima iman Islamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dia di alam kuburnya dengan nikmat-nikmat kubur, dan juga seluruh yang ada atau pemuka-pemuka di khususnya di Kampung Curug Wangi ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.